Pacar Mian datang untuk menemui Mark. Tiba-tiba dia melihat Mark sedang menggendong seorang gadis lain di punggungnya. Mian sambil tersenyum paksa bertanya, "Apakah aku mengganggu sesuatu?" Mark segera menolak. Daisy dengan cepat menjelaskan bahwa dia adalah Employee of the Month. Jadi sebagai lelucon, dia meminta piggyback ride dari Mark. Mian menenangkan suasana, menyarankan, "Mari kita makan malam bersama." Ketiganya pergi ke sebuah restoran mewah. Dengan sengaja Mian berkata kepada Daisy, "Kamu saja yang pesan." Menu seluruhnya dalam bahasa Inggris, dan Daisy sama sekali tidak mengerti. Di wajah Mian tampak senyum tipis yang nakal. Daisy menutup menu dan berkata dengan jelas, "Ini pertama kalinya aku datang ke restoran seperti ini. Aku tidak bisa membaca menu. Pesan saja apa yang kalian mau. Aku akan makan apa saja." Mian memesan dengan bahasa Inggris lancar, dengan sengaja membuat Daisy merasa rendah. Setelah makan malam, saat keluar, Mark mendapat panggilan dari toko. Dia mulai berbicara dengan suara agak keras. Mian merasa tidak nyaman, melepaskan tangan Mark dan menjauh. Mark menawarkan untuk mengantar Mian pulang duluan, tapi dia menolak. Saat itu, seorang rekan kerja pria yang menaruh crush pada Mian datang dan berkata, "Aku juga pulang, ikut aku saja." Mian berkata, "Baiklah, antar aku saja." Mark terdiam, melihat pacarnya pergi dengan orang lain. Hatinya sakit. Keesokan harinya, perusahaan mengirim seorang reporter untuk mewawancarai Daisy. Reporter meminta Mark memberikan piggyback ride kepada Daisy untuk foto promosi. Mark ragu, tapi reporter mengatakan, "Ini hanya untuk newsletter perusahaan." Mark setuju, namun keesokan harinya seseorang memotong foto itu dari sudut yang salah dan menyebarkannya di media sosial. Mian melihat foto-foto itu. Untuk menghilangkan salah paham, Mark datang ke rumah Mian pagi-pagi. Tapi dia melihat Mian pulang bersama pria lain. Dengan bercanda, Mian berkata, "Putar saja sekali." Mark tahu itu teman masa kecilnya, tapi hatinya tetap terluka. Dia melihat pria itu masuk ke rumah Mian, dan hatinya hancur. Selama 3 tahun dia bersama Mian, tapi dia sendiri tidak pernah masuk ke rumahnya. Dengan hati yang hancur, Mark pergi diam-diam. Semua ini disaksikan oleh ibu Mian. Keesokan harinya, ibu Mian sengaja datang ke toko, membeli banyak barang, dan bersikeras bahwa Mark yang mengantarkan barang ke rumah mereka. Saat itu Mian pulang dari kerja. Mata Mark dan Mian bertemu. Ibu Mian dengan sengaja memberikan tip kepada Mark untuk merendahkannya. Mark berulang kali menolak, "Tidak perlu." Tapi ibu Mian bersikeras, "Ambil, kalau tidak aku akan tersinggung." Mian berdiri dekat, menyaksikan semuanya. Karena terpaksa, Mark mengambil tip itu dan pergi. Setelah Mark pergi, ibu Mian menyuruh pembantu membuang semua barang. Saat itu Mian baru menyadari apa yang terjadi. Dia berlari keluar dan menelpon Mark. "Jangan ambil hati kata-kata ibuku," kata Mian. Mark menjawab, "Aku baik-baik saja." Tapi begitu menutup telepon, dia menangis seperti anak kecil. Mian bertemu Daisy dan berkata, "Aku dan Mark sudah bersama 3 tahun. Kami tidak pernah bertengkar. Tapi sejak kamu datang, semuanya berubah. Kamu menjadi alasan pertengkaran kami." Untuk menyelamatkan Mark dari masalah lebih lanjut, Daisy memutuskan sendiri dan berkata kepada manajer, "Aku ingin berhenti kerja. Terima kasih untuk semua perhatian selama ini."